Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Azhar. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekologi lahan rawa di salah satu tempat di daerah Kalimantan Tengah. Untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan ada 4, yaitu pertama ada siklus hidrologi, kedua kesetimbangan air, yang ketiga ada pengelolaan air atau hidrotopografi. Baik, untuk yang masuk kita lanjut untuk masuk pertama yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan setiap aliran limbah padat, merupakan konsep atau penggambaran pergerakan air antara lautan, badan air, permukaan danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas ataupun padat. Dalam siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam 3 cara. Yang pertama ada evaporasi atau transporasi, air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan sebagainya, kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Yang kedua ada infiltrasi perkolasi, air yang bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Yang ketiga ada air permukaan. Air air permukaan adalah air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau, makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah. Jadi memiliki pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau sebagai precipitation dalam bentuk hujan, salju atau es. Selanjutnya ada infiltrasi atau perkolasi. Ini adalah air yang bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Yang ketiga itu adalah ada air permukaan. Ini air permukaan, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama. Nah, itu untuk siklus hidrologinya. Baik, kita lanjut ke kesetimbangan air. Kesetimbangan air adalah merupakan perhitungan inflow dan outflow dalam periode tertentu. Dalam kesetimbangan air, komponen-komponen itu dihitung dapat meliputi yang pertama ada curah hujan, yang kedua ada inflow, yang ketiga ada outflow, yang keempat ada storage atau penyimpanan, yang kelima ada penguapan. Ya, baik, untuk yang pertama itu adalah curah hujan. Curah hujan hujan bulanan sepanjang penelitian ini berkisar antara 81 hingga 34 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April 2016, selanjutnya menurun bahkan hingga akhir penelitian. Jika dibanding dengan rata-rata curah hujan beberapa tahun sebelumnya, itu diketahui adalah kemarau panjang antara 5-6 bulan, dimulai sejak bulan April hingga September awal. Nah, itu untuk curah hujan. Baik, selanjutnya yaitu ada inflow. Inflow ini merupakan air yang masuk atau air yang setelah hujan. Selanjutnya ada outflow. Outflow itu adalah air yang keluar menuju ke lautan dan akan kembali berevaporasi. Nah, untuk storage itu merupakan adalah penyimpanan daya tampung suatu rawa untuk kapasitas air tertentu. Selanjutnya itu adalah penguapan. Penguapan itu adalah air yang menguap ke udara dikarenakan ada pemanasan dari matahari. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan air. Pengelolaan air ini merupakan adalah pengolahan air pada lahan rawa ini menggunakan potensi kedalaman drainase atau drainabilitas.
Menurut kelas drainabilitasnya, maka lahan daerah rawa pasang surut dapat digolongkan ke 3 kategori. Yang pertama, drainabilitas dangkal dikurang antara 30 cm dengan kedalaman air tanah hanya dapat diturunkan kurang dari 30 cm di bawah permukaan tanah. Yang kedua, ada kategori 2 yang yaitu drainase sedang 30 hingga dengan 60 cm untuk kedalamannya. Kedalaman air tanah dapat diturunkan 30 sampai dengan 60 cm di bawah permukaan tanah. Terus yang ketiga ada kategori ketiga yaitu drainase dalam antara ukurannya lebih dari 60 cm. Kedalaman air tanah dapat diturunkan sampai melebihi 60 cm di bawah permukaan tanah. Dan yang keempat adalah hidrotopografi. Hidrotopografi merupakan hubungan antara elevasi muka lahan dan elevasi muka air di saluran dan di lahan rawa pasang surut. Lahan pasang surut dibagi menjadi 4, yaitu kategori A, B, C, dan D. Untuk kategori A itu merupakan elevasi lahan lebih kecil dari elevasi mulai air pasang surut terendam musim kemarau. Kalau kategori B itu elevasi lahan lebih kecil dari elevasi muka air pasang surut saat musim kemarau. Ini kurang lebih berarti. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu ini golongan-golongannya. Golongan-golongan ini yang pertama yaitu kategori A. Dapat kalian lihat ini lahan terluap hingga 4-5 kali per siklus pasang tinggi pada musim hujan atau dan kemarau. Terus yang kategori B-nya ini adalah lahan terluap 4-5 kali per siklus pasang tinggi pada musim hujan. Yang kategori C itu adalah lahan tidak terluapi atau terluapi hingga 4-5 kali per siklus pasang tinggi. Pengaruh pasang surut pada air tanah. Yang kategori D itu lahan tidak pernah terluapi walaupun oleh pasang tinggi, tidak ada pengaruh pasang surut pada air tanah. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ini, dan subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.